Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kita akan mempresentasikan materi tentang negative feedback atau umpan balik negatif, di mana di sini beranggotakan 10 orang dan 7 subbab. Oke, tes terdengar ya. Yang pertama itu ada tipe umpan balik negatif. 4 tipe umpan balik negatif. Negatif feedback itu input dan outputnya itu dapat berupa tegangan atau arus. Ini juga nantinya menjelaskan bahwa ada 4 negatif feedback, yaitu yang pertama ada voltage control voltage source atau VCVS. Yang kedua current control voltage source, ada itu singkatannya ICVS, atau bisa kita sebut juga sebagai trans resistance amplifier. Terus yang ketiga itu voltage control current source, itu VCIS atau disebut juga conductance amplifier. Kemudian yang keempat ada current control current source. Nah, kalau VCVS dan ICIS itu masih bisa terdengar secara masuk akal karena VCVS dan ICIS itu merupakan penguat tegangan dan penguat arus, karena VCVS itu inputnya tegangan dan keluarannya tegangan juga, dan ICIS itu inputnya arus dan keluarannya arus juga. Nah, kadang untuk yang sebutan transresisten dan konduktan ini, banyak para insinyur itu lebih menyebut sebagai rangkaian konverter karena mereka punya input dan output yang berbeda. Bisa dilihat di summary tabelnya di sini juga, yang VCVS dan ICIS sama lah, input outputnya sama, sedangkan yang ICVS itu inputnya arus, outputnya tegangan, sedangkan yang VCIS itu inputnya tegangan, keluarannya arus, makanya disebut rangkaian konverter. Nah, untuk yang di sini itu lebih ke penjelasan pada gambar, karena kan di gambar tadi ada ya, pada gambar 17 strip 1A itu merupakan penguat tegangan atau VCVS, di mana VCVS ini punya impedansi input yang tidak terbatas namun sangat tinggi, dan untuk impedansi outputnya itu tidak sama dengan 0 tapi sangat rendah. Kemudian untuk gambar 17 strip B itu merupakan rangkaian ICVS, yaitu rangkaian trans resistance, atau bisa dibilang tadi konverter arus ke tegangan. Itu dia memiliki Z in dan Z out yang sangat rendah. Faktor ICVS itu dilambangkan dengan RM dengan satuan ohm,
dikarenakan Z out-nya hampir mendekati 0, maka ICVS merupakan sumber tegangan untuk resistansi praktis. Untuk gambar 17 strip 2A itu merupakan rangkaian VCIS atau penguat transkonduktan atau konverter tegangan ke arus. Nah, ini kebalikannya dari ICVS, dia memiliki Z in dan Z out yang sangat tinggi. Nah, faktor konversi VCVS itu dilambangkan dengan GM dalam Siemens, satuannya M cos. Nah, karena Z out-nya hampir mendekati tahingga, maka output VCVS adalah sumber tegangan untuk setiap resistansi praktis. Selanjutnya ada di gambar penjelasan pada gambar 17 strip B, yaitu rangkaian ICIS atau penguat arus seperti yang tadi. Dia memiliki hampir berkebalikan dengan VCVS. Kalau VCVS tadi impedansinya yang tinggi, nah sedangkan kalau di sini dia memiliki impedansi inputnya rendah, sedangkan untuk impedansi outputnya sangat tinggi. Gain dari ICIS sendiri dilambangkan dengan AI, karena Z out yang mendekati tahingga, output ICIS adalah sumber arus untuk setiap resistansi praktis. Next. Baik, untuk 17.2 BCPS penguat tegangan. Op-amp memiliki tegangan loop terbuka keuntungan Apple, biasanya 100.000 atau lebih. Karena pembagi tegangan, bagian dari tegangan output diumpankan kembali ke input pembalik. Fraksi umum balik B dari rangkaian BCPS didefinisikan sebagai tegangan umpan balik dibagi dengan tegangan keluaran, atau B sama dengan P2 per P out. Fraksi umpan balik juga disebut faktor redaman. Umpan balik karena menunjukkan beberapa banyak tegangan output dilemahkan sebelum sinyal umpan balik mencapai masukan pembalik. Dengan operasi aljabar, kita dapat menurunkan persamaan eksak berikut untuk penguatan tegangan loop tertutup. API dalam kurung CL sama dengan Apol per 1 tambah Apol B. Atau dengan notasi API 5AP dalam kurung CL menjadi API sama dengan Apol per 1 Apol 1 tambah Apol B. Next. Loop gain suku kedua dalam penyebut atau Apol B disebut gain loop karena penguatan tegangan dari jalur maju dan umpan balik. Penguatan loop adalah nilai sangat penting dalam desain penguat umpan balik negatif. Dalam setiap desain praktis, gain loop dapat dibuat sangat besar. Semakin besar loop gain, semakin baik, karena menstabilkan penguatan tegangan dan memiliki efek peningkatan atau penyembuhan pada kuantitas seperti stabilitas gain, distorsi, offset, impedansi input, dan impedansi output. Ideal closed loop voltage gain. Agar BCPS bekerja dengan baik, gain loop Apol B harus jauh lebih besar dari 1. Ketika desainer memenuhi kondisi ini menjadi API sama dengan Apol per 1 tambah Apol B. Sama dengan Apol per Apol B. API sama dengan 1 per B. Jika perlu, kita dapat menghitung persen kesalahan antar nilai ideal dengan eksak persen error sama dengan 100% per 1 tambah Apol B. Menggunakan ideal equation B sama dengan P2 per P out sama dengan R1 tambah R1 per R2. API sama dengan AB per 1 per B sama dengan R1 tambah RE per R1 sama dengan RE per R1 tambah 1. Next.
Ya, baik, yang selanjutnya ada persamaan VCVS lainnya. Umpan balik negatif memiliki efek kuratif pada flow AWS atau kekurangan penguat, entah itu dari IC-nya atau komponen terpisah. Misalnya, penguatan tegangan loop terbuka mungkin memiliki variasi yang luas dari satu op-amp ke op-amp berikutnya. Negatif feedback menstabilkan penguatan tegangan, yaitu hampir menghilangkan variasi op-amp internal dan membuat penguatan tegangan loop tertutup, terutama bergantung pada resistansi eksternal. Karena resistansi ini dapat menjadi resistor presisi dengan sangat koefisien dengan suhu rendah, penguatan tegangan loop tertutup menjadi sangat stabil. Demikian pula, umpan balik negatif dalam penguat VCVS meningkatkan impedansi input, menurunkan impedansi output, dan mengurangi distorsi nonlinear dari sinyal yang diperkuat. Di bagian ini, kita akan mengetahui seberapa besar peningkatannya terjadi dengan umpan balik negatif. Selanjutnya ada gain stability. Stabilitas penguatan tergantung pada persentase kesalahan yang sangat rendah antara ideal dan penguatan tegangan loop tertutup yang tepat. Semakin kecil persen kesalahan, semakin baik stabilitas. Kesalahan kasus terburuk dari penguatan tegangan loop tertutup terjadi ketika gain tegangan loop terbuka minimum. Sebagai persamaannya ada persen maksimum error sama dengan 100% per 1 plus AVOL min B. Ya, selanjutnya ada open loop input impedansi atau ZIN. Tak terbatas rasio tegangan input ke arus masukan dan diasumsikan tidak terbatas untuk mencegah arus mengalir dari sumber pasokan ke rangkaian masukan penguat. Op-amp real memiliki masukan arus bocor dari beberapa picoamp hingga beberapa miliamp atau miliamp. Di sini ada rumusnya yaitu Zin dalam kurung CL sama dengan 1 plus A vol B kali RIN. Di mana RIN adalah loop terbuka resistansi op AMP. RCM yaitu common mode atau mode bersama masukan resistansi op-amp. RCM adalah perlawanan antara ekor dari tahap fusi masukan dalam discrete bipolar di AMP. RCM sama dengan RE di op-amp. Cermin saat ini digunakan di tempat dari RE. Karena ini RCM dari op-amp memiliki nilai yang sangat tinggi. Misalnya sebuah RCM 741. Saya memiliki RCM yang lebih besar dari 100 mega ohm. Poin utama untuk mendapatkan ini adalah nilai yang tepat dari masukan loop tertutup. Impedakan tidaklah penting, yang penting adalah bahwa itu sangat besar. Biasanya jauh lebih besar daripada RIN, tetapi kurang dari batas akhir RCM. Selanjutnya ada closed loop impedansi atau Z-out. Loop output impedansi adalah output secara keseluruhan impedansinya melihat kembali ke VCVS amplifier. Persamaan yang tepat untuk penurunan output loop tertutup ini adalah Z-out dalam kurung CL sama dengan R-out per 1 plus A vol B. Di mana R-out adalah resistansi loop output terbuka. Dalam keluaran resistansi adalah 75 ohm untuk 741C. Karena 1 plus A vol B jauh lebih besar daripada persatuan dalam sebuah penguat VCVS praktis. Penutupan loop output impedansinya kurang dari 1 volt dan bahkan mungkin mendekati 0 dalam pengikut tegangan. Bagi pengikut tegangan, penyumbatan arus yang melingkar begitu rendah sehingga resistansi kabel penghubung dapat menjadi faktor yang membatasi. Sekali lagi, poin utama bukanlah nilai yang tepat dari penurunan output yang tertutup loop, tapi sebaliknya fakta bahwa umpan balik negatif VCV mengurangi nilai ke nilai yang lebih kecil dari 1 volt. Untuk alasan ini,
sisi keseluruhan VCVS amplifier mendekati sumber tegangan ideal. Penguat ICVS, tegangan keluaran. Persamaan yang tepat untuk tegangan keluaran adalah karena A volt jauh lebih besar dari 1. Persamaan disederhanakan menjadi V out sama dengan min dalam kurung arus in dikali RV, di mana RV adalah transresistance. Cara mudah untuk menurunkan dan mengingat persamaan adalah menggunakan konsep dari tanah virtual. Ingat, input pembalik adalah ground virtual ketegangan, tidak terkini. Saat Anda memvisualisasikan tanah virtual pada input pembalik, Anda dapat lihat bahwa semua arus input harus mengalir melalui resistor umpan balik. Sejak ujung kiri resistor ini di ground, besaran tegangan output adalah diberikan oleh Vout sama dengan min I in RV. Rangkaian ini adalah pengubah arus ketegangan. Kita dapat memilih yang berbeda nilai RV untuk mendapatkan faktor konversi yang berbeda atau transresistance. Misalnya, jika RV 51 kV, maka input 1 mA menghasilkan output 1 volt. Jika RV 10 kV, arus input yang sama menghasilkan output 10 volt. Arah arus yang ditunjukkan pada gambar 17-8 adalah aliran arus konvensional. Impedansi input dan output non-inverting pada gambar 17-7, persamaan yang tepat untuk impedansi input dan output loop tertutup adalah Zin dalam kurung CL sama dengan RV per 1 plus A volt. Dengan Z out dalam kurung CL sama dengan R out per 1 per A volt, 1 plus A volt. Dalam kedua persamaan, penyebut besar akan mengurangi impedansi menjadi sangat rendah nilai. Amplifier pembalik. Dalam bab sebelumnya, kita telah membahas penguat pembalik pada gambar 17-8. Ingat itu memiliki penguatan tegangan loop tertutup dengan rumusnya AV sama dengan min RF per R1. Jenis penguat ini menggunakan umpan balik negatif ICVS karena tanah maya pada input pembalik arus input sama dengan I in sama dengan V in per R1. 17.5 yaitu penguat VCIS, di mana VCIS adalah voltage control current source. Dengan penguat VCIS, tegangan input mengontrol arus output umpan balik negatif yang berat dalam jenis penguat ini. Tegangan input diubah menjadi nilai yang tepat dari arus keluaran. Gambar di bawah menunjukkan penguat transkonduktansi mirip dengan VCVS penguat, kecuali bahwa RL adalah resistor beban serta resistor umpan balik. Dengan kata lain, keluaran aktif bukanlah tegangan pada R1. RL melainkan arus melalui RL. Arus keluaran ini diatur, yaitu nilai tertentu dari tegangan masukan menghasilkan nilai arus keluaran yang tepat. Pada gambar di bawah, persamaan yang tepat untuk arus keluaran adalah arus keluaran sama dengan tegangan input per R1 tambah R2, R1 tambah R1 tambah RL dibagi A volt atau loop gain. Dalam rangkaian praktis, suku kedua dalam penyebut jauh lebih kecil dari yang pertama. Dan persamaan disederhanakan menjadi I out sama dengan pin dibagi R1 atau I out sama dengan GM dikali pin, di mana GM sama dengan 1 dibagi R1. Berikut cara mudah memvisualisasikan hubungan pendek antara terminal input gambar di atas. I1 sama dengan pin dibagi R1. Next. Pada gambar di atas, satu-satunya jalur untuk arus ini adalah melalui RL. Ini penyebab persamaan rumus di atas memberikan nilai arus keluaran.
karena sisi input pada gambar di atas sama dengan sisi input A amplifier VCVS. Persamaan perkiraan untuk impedansi input loop tertutup penguat VCIS adalah impedansi CL sama dengan 1 ditambah A vol B open loop gain dikali Rin, di mana Rin adalah resistansi input op amp, arus keluaran yang stabil melihat impedansi keluaran loop tertutup. Zout atau impedansi output CL sama dengan 1 tambah A vol B dikali R1. Penguat ICIS, sirkuit ICIS menguat arus input. Karena umpan balik negatif yang berat, penguat ICIS cenderung bertindak sebagai penguat arus yang sempurna. Ini memiliki impedansi input yang sangat rendah dan impedansi output yang sangat tinggi. Pada gambar 17.12 menunjukkan penguat arus pembalik. Kurs loop tertutup, keuntungan sewa distabilkan dan diberikan oleh IE sama dengan A volt kali R1 tambah R2 per RL tambah R volt kali R1. Biasanya suku kedua dalam penyebutan jauh lebih besar dari yang pertama. Dan persamaannya disederhanakan menjadi AI sama dengan R2 per R1 tambah 1. Persamaan untuk impedansi input loop tertutup dari penguat ICIS adalah Zin CL sama dengan R2 per 1 tambah A volt B, di mana fraksi umpan balik diberikan oleh B sama dengan R1 per R2 tambah R2. Belum. Arus keluaran yang distabilkan memiliki impedansi keluaran loop tertutup sebesar Zout CL sama dengan 1 tambah A volt dikali R1. A volt yang besar menghasilkan impedansi input yang sangat kecil dan impedansi output yang sangat besar. Karena itu, rangkaian ICIS merupakan penguat arus yang hampir sempurna. Lalu ada bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas yang dapat digunakan. Bandwidth adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel Ethernet agar dapat dilewati trafik paket data dengan maksud tertentu. Pengertian lain dari bandwidth Internet adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second, BPS. Fungsi bandwidth adalah yang pertama untuk ukuran media pengiriman data, membagi kecepatan transfer data, dan mengatur besar data yang ditransfer. Ada dua macam bandwidth yang perlu diketahui, yaitu bandwidth analog dan digital. Bandwidth analog merupakan rentang frekuensi yang biasanya diukur pada satuan Hertz, berfungsi dalam menentukan banyaknya informasi atau data yang dapat ditransmisi pada waktu tertentu. Dan untuk bandwidth digital, merupakan jumlah atau volume dari suatu data yang dikirimkan lewat saluran komunikasi tanpa adanya distorsi dalam satuan bit per second, BPS. Selanjutnya ada contoh soal. Untuk soal pertama, pertanyaannya adalah berdasarkan op-amp berikut, kita disuruh untuk menghitung fraksi umpan balik, terus penguat kuda tegangan loop tertutup, presentasi error, dan eksak dari penguat tegangan loop tertutup. Jawabannya yaitu diketahui A volt sama dengan 100.000, R1 sama dengan 100 ohm, RF sama dengan 3,9 kilo ohm. Jawabannya untuk yang pertama, untuk mencari feedback fraction, B sama dengan P2 per P out sama dengan R1 per R1 plus RF. Sehingga B sama dengan 100 ohm dibagi 100 plus 3,9 kilo ohm. Hasilnya adalah 0,025. Untuk mencari
penguat tegangan lurus tertutup yang ideal, rumusnya yaitu API sama dengan 1 per B sama dengan R1 plus RF per R1 sama dengan 1 per 0,025 sama dengan 40. Dan untuk mencari eksaknya, kita dapat membuat rumus A vol per A vol per 1 plus A vol B sama dengan 100.000 per 1 plus 100.000 dikali 0,025. Hasilnya adalah 39,984. Selanjutnya kita akan mencari persen error. Untuk rumusnya yaitu 100% per 1 plus A vol B sama dengan 100% dibagi 1 plus 100.000 dikali 0,025. Hasilnya adalah 0,04%. Ya, baik. Yang selanjutnya, lanjutan dari soal sebelumnya, mencari input impedasi loop tertutup. Next. Yang pertama dicari dulu B feedback fraction itu 100 ohm per 100 ditambah 3,9 kilo ohm sama dengan 0,025. Lalu 1 plus A vol B sama dengan 1 plus 100.000 dikali 0,025 sama dengan 25.000. Lalu masuk ke Zin sama dengan 1 plus A vol B, Rin sama dengan 2500 dikali 2 mega ohm sama dengan 5000 mega ohm. Nah, jika jawabannya lebih dari 100 mega ohm, maka Zin-nya diparalelkan. 5000 diparalelkan dengan 200 mega ohm. Zin sama dengan 5000 mega ohm dikali 200 mega ohm per 5000 mega ohm ditambah 200 mega ohm sama dengan 192 mega ohm. Soal yang ketiga ditanya impedansi loop tertutup. Impedansi keluaran loop tertutup. Diketahui A volt 100.000 dengan 7 ohm ditanya maaf ada kendala. 1 plus A volt B sama dengan 1 plus 100.000 dikali 0,025 sama dengan 2.500. Zin CL sama dengan R out per 1 plus A volt B. Zin CL sama dengan 75 ohm per 2.500. Sama dengan 0,3 ohm. 0,03 ohm. Ini berarti bahwa VCVS mendekati tegangan ideal amplifier. Di sini ada contoh sebab keempat yang ditanya closed loop total harmonic atau THD CL, di mana A vol 100.000, R out 75 ohm, THD OL atau open loop total harmoniknya 7,5% dan 1 tambah A vol B sama dengan 1 tambah 100.000 dikali 0,025 sama dengan 2.500. Jawabannya total harmonik closed loop sama dengan total harmonik open loop dibagi 1 tambah A vol B sama dengan 7,5% dibagi 2.500 yaitu 0,003%. Di sini ada contoh sebab kelima. Diketahui arus input sama dengan 1 mA peak to peak, RF 5 kilo ohm, RF 10 kilo ohm. Ditanya tegangan output jika F sama dengan 1 kHz. Jawabnya tegangan output sama dengan tegangan input dikali tegangan output sama dengan min 1 kali miliampere peak to peak 5 kilo ohm sama dengan min 5 tegangan peak to peak.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.